memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih anak sekalian. Sebelum belajar, barusan kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu ya. Rekan kalian, alhamdulillah untuk hari ini bisa hadir semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak tekankan, kita harus semangat dalam belajar tanpa henti, sebab kalian itu generasi penerus Bangsa. Semangat terus setiap hari belajar. Baik, anak sekalian, sebelum kita menyampaikan materi untuk hari ini Al-Quran Hadis, Bapak ingin, apakah ada yang ingat materi apa yang minggu kemarin kita pelajari? Yaitu tentang Al-Quran. Siapa yang bisa tentang pengertian Al-Quran? Silakan. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya, terima kasih ya. Ada teman kalian yang masih ingat tentang pengertian Al-Quran. Juga ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Silakan. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Ya, terima kasih. Ada fungsi Al-Quran yang kedua. Silakan. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Terima kasih. Ada fungsi Al-Quran yang ketiga. Silakan teman kalian. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ada fungsi Al-Quran yang keempat. Silakan. Sebagai protokol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ya, terima kasih ya. Itulah materi minggu kemarin tentang pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Baik, anak sekalian, untuk materi hari ini adalah tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Baik, sebelumnya kita lihat dulu biar kita paham. Nah, baik, lihat ke depan. Untuk belajar hari ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Hadis. Yang ketiga, membedakan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, memfungsikan keduanya Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Nah, yang kelima, cara mencintai dan juga mampu menjelaskan perilaku seseorang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu akan membahas tentang pengertian Al-Hadis dan fungsi Al-Hadis. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Nah, sebelumnya
Silakan lihat, amati gambar di samping ini. Sudah melihat tayangan ini? Coba. Apa yang kalian tanggapi dari gambar di depan? Silakan. Anak-anak sedang belajar membaca Al-Quran. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Ada lagi teman kalian? Silakan. Siswa sedang mengaji bersama Ustaz. Ya, siswa sedang mengaji dengan Pak Ustaz. Nah, inilah amatan gambar yang kalian tanggapi dengan gambar di samping ini. Nanti kita akan dikaitkan dengan hadis, dengan fungsi hadisnya. Baik, selanjutnya silakan anak usaha kalian untuk melihat tayangan video di depan. Nanti kalian tanggapi dari video tersebut. Baik, coba siapa yang bisa menanggapi tentang video barusan? Saya, Silakan. Pak. Seorang ustadz yang menyampaikan tausiah. Iya, terima kasih. Ustadz sedang menyampaikan Tausiah. Ada lagi yang lain? Silakan. Seorang ustadz sedang menjelaskan hadis. Seorang ustadz sedang menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak sekalian. Nah, kita akan belajar sekarang tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Oleh kalian, Bapak akan membagikan lembaran materi ini dan dibaca dan dipelajari. Silakan oleh kalian dibaca dan dipelajari. Nanti Bapak akan bertanya materi yang ada dalam lembaran tersebut. Baik, terima kasih. Coba siapa yang bisa mengartikan hadis secara bahasa? Silakan. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Iya, terima kasih. Terus siapa yang bisa mengartikan bahwa hadis itu merupakan sinonim dari sunnah? Bagaimana maksudnya? Silakan. Saya, Pak. Setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Terima kasih. Itulah pengertian hadis secara bahasa dan pengertian hadis yang dinisbahkan oleh para ulama dengan sunnah. Jadi anak sekalian, lihat tayangan yang di depan. Nah, jadi hadis itu ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Selanjutnya yaitu ada yang berupa takrir, ya. Ada juga tentang sifat, keadaan, dan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tentang pengertian hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita telah belajar tentang pengertian hadis, ya, dan juga bagian dari hadis tersebut. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan beberapa fungsi hadis?
silakan. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Iya, yang kedua. Saya Pak, merinci ayat Al-Quran yang menjamal. Ya, silakan yang ketiga. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, baik dia ke depan biar kalian bisa jelas. Jadi ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, yang masih umum. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baik, teman sekalian, sekarang Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan yang ada di sini. Yang sebelah sana kelompok ganjil, yang di sini kelompok genap. Bapak akan memberikan lembar diskusi per kelompok tentang fungsi hadis dan bagian-bagian dari hadis. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya, perwakilan kelompok untuk ke depan ya mendemonstrasikan apa tentang hasil dari diskusi kelompok tersebut. Apa? Hasil diskusi kelompok kami, hadis itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Menurut kelompok kami, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Ya, terima kasih untuk kelompok benar. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas individu ya untuk dikerjakan nanti di rumah. Ini tugasnya telah Bapak siapkan. Nah, untuk tugas LKPD ini kalian mencari sumber yang lain, baik lewat buku atau searching lewat Google ataupun di YouTube, ya. Nah, baik anak sekalian. Baik. Tadi kita telah belajar tentang materi pengertian hadis dan fungsi hadis. Coba Bapak bertanya, siapa yang bisa kalian menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari? Silakan, bagaimana kesimpulannya? Hadis adalah perkataan, perbuatan, sifat himah dan mendiamkan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya, tentang menurut teman kalian tentang kesimpulan dari pengertian hadis. Yang lain siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan juga. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kalian telah bisa menyimpulkan tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Baik, anak sekalian yang berbahagia, Bapak akan memberikan bagaimana tanggapan kalian belajar pada hari ini. Silakan untuk kelompok ganjil untuk menanggapi tanggapan bagaimana belajar hari ini. Pembelajaran hari ini sangat baik sekali dalam pembelajaran memberikan tentang fungsinya hadis
Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana kelompok benar tanggapan belajar hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan dan mudah dipahami. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih anak sekalian untuk belajar hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Amin. Kita akan bertemu kembali di minggu depan, yaitu pada materi tentang bertafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Silakan untuk berdoa di akhir pembelajaran ini dipimpin oleh ketua siswa. Marilah kita berdoa setelah akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di pelajaran yang minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.